Bagaimana kabar kalian? Sehat, Miss? Oke. Yuk kita sebelum awali kegiatan hari ini, kita puji Tuhan dulu ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Ku Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mulai pelajaran PJJ hari ini. Dan sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus berikan pemahaman buat anak-anak kami, buat semuanya yang mendengarkan devotion pagi hari ini. Kami serahkan kegiatan hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mungkin kalian pasti dalam keadaan sehat, ya kan? Pagi hari ini kita akan devotion. Sebelum memulai devotion, kita akan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas pagi hari ini. Kau telah berikan hari yang baru, Kau telah berikan semangat yang baru, Kau telah berikan berkat yang baru untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami akan devotion. Tuhan, Kau berikan kami mata hati kami, pikiran kami, Kau bukakan mata hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, menjalankan firman-Mu yang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
pada pagi hari ini, devotion pagi hari ini yang dipimpin oleh Miss Elin, kita akan beri judul rencana Tuhan baik untuk hidup kita. Yuk, kita buka dulu di Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Sudah bukanya? Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Yuk Miss Elin bacakan buat kalian. Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Firman pagi hari ini tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa ya rencana Tuhan dalam hidup kita? Ya, sebelum kita bahas, saya akan tanya sama kalian. Ya, kalian silakan kalian renungkan, silakan kalian jawab di situ aja. Pasti kalian punya cita-cita. Apa sih cita-cita kalian? Apa ya? Cita-citaku apa ya? Aku pengen jadi YouTuber. Wah, YouTuber itu uangnya banyak, Miss. Seperti Atta Halilintar itu uangnya banyak, mau beli apa aja bisa. Seperti Mbak Wong, rumahnya besar. Beli apa aja, bisa membantu orang dari uangnya, hasil konten-kontennya. Boleh, bagus. Aku pengen jadi kayak Pak Jokowi, Miss, presiden yang jujur, presiden yang kerja keras, tegas. Aku pengen jadi tentara atau polisi, Miss, tegas, ya, disiplin. Aku pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter karena jadi dokter itu bisa merawat orang sakit, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan, ya, membantu orang sakit. Boleh? Ya bagus. Semua cita-cita kalian pasti bagus, ya. Nah, tugas kita apa? Atas cita-cita, ya kita harus tetap berjuang atas cita-cita. Dan satu hal, ya, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ya, kalau kita punya cita-cita, jangan lupa, 1, kita harus berusaha. 2, kita harus serahkan sama Tuhan. Kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen cita-cita ini. Aku bantu Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Misal, contoh, dulu misalnya pengen jadi dokter, ya, karena saat pergi ke rumah sakit lihat orang-orang banyak yang sakit, aku kasihan, aku pengen sekolah yang pintar, pengen jadi dokter, tapi yang terjadi apa? Rencana Tuhan, ya. Saat misalnya mau masuk ke kedokteran nggak keterima, ya, karena nilainya kurang, ya, usahanya bisa kurang. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk hidup kita. Misalnya suruh jadi guru, ketemu sama kalian semua, ngajar di Terang Bangsa, bisa punya banyak murid, ya, bisa bertemu dengan kalian. Nah, itu rencana Tuhan untuk hidup kita, untuk hidup Miss Elin waktu itu, ya. Nah, kalian setiap kali punya rencana, serahkan sama Tuhan. Kalian harus siap. Rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk hidupmu. Selain yang terbaik, pasti yang sempurna. Nah, coba kita lihat. Kalian ingat tentang kisah Yusuf?
Yusuf, bagaimana kisah Yusuf? Dia punya saudara-saudara, 11 saudara, dia punya 10 saudara. Apa Yusuf? Dibuang sama saudara-saudaranya, dimasukin ke sumur. Hidupnya sangat terluntar. Ya, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Ya, dia dipanggil raja untuk menebak mimpinya. Dan yang terjadi apa? Saudara-saudaranya membuang dia, yang hidup miskin, yang hidup kelaparan, dia angkat, dia ajak kerajaan untuk hidup lebih enak. Ya, itu rencana Tuhan atas hidup Yusuf. Ya, jadi sengsara dulu, terus menjadi nikmat. Sengsara membawa nikmat. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Ya, Tuhan pasti akan punya rencana terbaik. Hidup kita akan pasti baik dan sempurna kepada kita. Ya, terus Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pasti tidak akan meninggalkan. Setiap usaha kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Coba kita baca di Roma 8 ayat 28. Yuk kita buka Roma 8 ayat 28. Bener nggak ya Tuhan bakal ninggalin kita apa enggak? Tuhan berjanji di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, garis bawahi. Mendatangkan apa anak-anak? Kebaikan. Bagi yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, wis ulangi lagi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi Allah tidak akan tinggal atas hidup kita. Ya, asal kita mengasihi Tuhan. Ya, dalam Roma 8 Tuhan telah berjanji Dia akan selalu mengasihi kita. Asal kita mengasihi Dia. Satu, kita harus mengasihi Dia. Kita harus taat kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, kita harus berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan hidupku, rancanganku, masa depanku di dalam tangan-Mu. Nah, Tuhan akan mengatur semua hidup kita. Tuhan akan mencukupkan semua apa yang kita butuhkan. Ya, asal kita belajar taat. Ya, kita harus belajar taat. Apapun yang Tuhan inginkan, kita harus belajar taat. Kita harus ke sekolah dengan belajar yang rajin, ya kita taat. Kita harus mengerjakan tugas, ya kita harus mengerjakan. Itulah yang disebut dengan taat. Ya, kita harus, sekarang keadaannya pandemi, ya nggak boleh sekolah, sekolahnya di rumah. Kita harus seperti apa? Mungkin Mismu dan Mister hanya bisa memberikan tugas lewat handphone. Tugas terus, aduh ini kok tugas terus. Nah, ya sudah, kita sebagai murid kita harus taat mengerjakan tugas-tugas. Ya, sedikit demi sedikit kita harus taat. Ya, jadi poinnya yang pertama, Tuhan akan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik dan sempurna atas hidup kita. Nah, syaratnya apa? Kita harus satu, berserah atas hidup kita. Terus yang kedua, kita harus taat, ya, taat kepada Tuhan, taat segala perintah Tuhan atas hidup kita. Nah, Tuhan pasti akan
memberikan rancangan-rancangan itu indah untuk hidup kita, indah ada waktunya, ya. Nah, sekian dulu firman Tuhan yang dapat Miss berikan untuk kalian. Miss yakin dari kehidupan kita selama ini, ya, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk hidup kita, untuk hidup kamu dan untuk hidup Miss Elin, untuk hidup kita semua dan keluarga kita, ya. Jadi jangan lupa kita harus tetap berdoa, taat kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Sebelum kita selesai mendengarkan firman Tuhan dari Miss Elin, Miss Elin akan tutup dalam doa. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang Maha Kudus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kau ajarkan kami, Kau ingatkan kami tentang rancangan-Mu yang baik atas hidup kami, rancangan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, berikan kami untuk selalu taat, ajari kami untuk selalu berserah segala rencana-rencana dalam hidup kami. Lindungi kami Tuhan dalam belajar kami, dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami hidup dalam anugerah-Mu, kami hidup dalam segala kasih setia. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Selamat belajar, kalian pasti bisa. Dah.